Perkenalkan, nama saya Nova Aulia dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah Indonesia tentang perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Guru pembimbing bernama Ibu Triwahyuni SPD. Oke, tidak banyak lagi, langsung saja kita bahas ya guys. Bisa dilihat di sana ada contoh gambar ilustrasi perlawanan Banten terhadap VOC. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun lama-kelamaan tujuan bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Namun, sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat lokal. Kesultanan Demak melawan Portugis. Nah, jadi Kesultanan Demak itu dia seperti kerajaan gitu. Keinginan untuk mengembalikan tanah Islam yang telah terampas oleh musuh serta mengembalikan kemuliaan kerajaan Islam di Malaka menjadi faktor politik kerajaan Demak menyerang Malaka. Adapun secara ekonomi, faktor pendorongnya adalah keinginan Demak untuk menguasai Selat Malaka, merupakan jalur perdagangan internasional. Nah, Raden Patah atau bisa disebut dengan Kesultanan Raden Patah. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak sudah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang menduduki Malaka atau Selat Malaka. Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pati Unus, putranya yang menjadi Bupati Jepara, untuk menyerang Portugis di Malaka. Ekspedisi pertama Pati Unus untuk menyerang Portugis terjadi pada tahun 1512. Namun, serangan besar-besaran tersebut gagal mengusir Portugis dari Malaka. Sementara itu, keberanian Pati Unus dalam memimpin penyerangan ke Malaka yang dikuasai Portugis menyebabkan dirinya mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Takhta Kesultanan Demak kemudian diteruskan oleh tokoh yang bergelar Sultan Trenggana yang merupakan putra lain dari Raden Patah. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Sultan Trenggono mengirim Fathaillah yang didampingi Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Nah, terus tahun 1527, Fathaillah Maulana Hasanuddin menyerang kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni tahun 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Fathaillah diangkat oleh Sultan Trenggana sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Jayakarta. Pasangan Maulana Hasanuddin memerintahkan di Banten. Oke, next, perlawanan Kesultanan Aceh. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkannya. Pada tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Guez dan di tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun, semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk melemahkan kedudukan Aceh. Sehingga kapal-kapal Portugis terus mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 mulai mempersenjatai kapal-kapal dagangannya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjataan dari Kalichut, India, dan Jepara, menyewa tentara bayaran, dan mendatangkan ahli-ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka.
yang bersekutu dengan Johor. Namun, Portugis berhasil selamat dan melakukan serangan balik pada tahun 1569. Serangan balik tersebut dapat dipatahkan oleh pasukan Aceh. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 tercatat sebagai penguasa terbesar Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Serangan pertama terjadi pada tahun 1615, sedangkan serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Dan pada serangan kedua, armada laut Aceh mengalami kekalahan besar di pelabuhan Malaka. Sangat disayangkan ya guys. Oke, next berikutnya. Perlawanan rakyat Ternate. Akibat monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis, rakyat Ternate hidup sengsara. Akibatnya, rakyat Ternate dipimpin oleh Gazalo pada tahun 1533 melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada awalnya rakyat Ternate meraih kemajuan besar, namun kemudian berbalik terdesak setelah Portugis mendapat bantuan pasukan dari Malaka. Kemudian penyerangan kembali terjadi karena Portugis sering melakukan pemerasan. Kali ini perlawanan dipimpin oleh Sultan Khairun atau Hairun. Melalui tipu muslihat, orang Portugis berhasil membunuh Sultan Khairun dalam suatu perundingan. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Ternate terus berlanjut di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, penerus tahta Ternate pada tanggal 28 Desember tahun 1577. Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari negerinya. Oke, next, Sultan Agung Raja Mataram melawan POC. Langsung saja ke sebelah. Sultan Agung Senapati Ing Alaga Ngabdurrahman 1613 sampai 1645 memiliki cita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir POC dari Jawa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sultan Agung bermaksud membendung usaha-usaha POC menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Salah satu upayanya adalah menghancurkan loji POC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak POC membalas dengan menghantam pertahanan Mataram di Jepara. Sejak itu, sering terjadi pertempuran di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir POC dari Batavia. Untuk itu dilakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun, sayang serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan masa peninggalannya pengaruh POC mulai masuk Mataram. Next, selanjutnya Sultan Ageng Tritayasa melawan POC. Keinginan POC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan POC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin Sultan Ageng Tritayasa 1651 sampai 1648. Perlawanan terhadap POC mereda setelah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji Pangeran Abu Nasyar Abdul Qahar. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh POC untuk melancarkan taktik divide et impera. POC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Ageng. Sultan Haji diangkat oleh POC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konsensi yang merugikan Banten. Yang terakhir, Sultan Hasanuddin melawan POC. Peperangan pertama antara POC dan Kerajaan Makassar dipicu oleh peristiwa Ekogen. Peristiwa itu diawali ketika Kerajaan Makassar menolak permintaan monopoli oleh POC. Akibatnya, POC menawan beberapa bangsawan Makassar di kapal Ekogen, walaupun kemudian para bangsawan tersebut dilepaskan. Akibatnya, POC menawan beberapa bangsawan Makassar di kapal Ekogen, walaupun kemudian para bangsawan tersebut dilepaskan. Mulai saat itu, bibit permusuhan muncul di kalangan bangsawan dan rakyat Makassar. Buktinya, pada tanggal 10 Desember 1616, ketika kapal POC
Earnhardt merapat di pelabuhan Sombo Apu, awak kapalnya dibunuh oleh orang-orang Makassar. Konflik sempat mereda, tetapi akhirnya membesar di kala Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang besar POC melawan Kerajaan Makassar dikenal sebagai Perang Makassar, yang berlangsung pada kurun waktu 1660 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Makassar dengan daya juang yang tinggi. Bahkan orang-orang POC menyebutnya The Hottest One-Head Osten atau ayam jantan dari timur. POC dengan dibantu Arupalaka, petinggi kerajaan Bone, dan beberapa petinggi kerajaan Makassar yang berkhianat, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Akibat kekalahan tersebut, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah guys, itu saja yang bisa aku jelaskan sedikit. Terima kasih.